Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita supaya kita tidak menjadi orang yang merugi. Bahkan surat ini sangat populer. Bisa jadi kita sudah jauh lebih dulu hafal dengan surat ini. Bahkan dulu ketika saya masih sekolah, ini surat setiap selesai selesai belajar selalu dibaca. Yaitu surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, demi waktu. Allah bersumpah demi waktu. Sesungguhnya innal insana lafi khusrin, manusia berada di dalam kerugian. Jadi manusia pada keseluruhannya berada di dalam kerugian, merugi di sisi Allah. Illal ladzina amanu wa amilus solihah, terkecuali orang-orang yang beramal soleh, beriman kepada Allah, kemudian dilanjutkan dengan amal soleh. Wa tawassaw bil haq, mengingatkan dalam hak. Wa tawassaw bis sabr, dan juga mengingatkan dalam kesabaran. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena waktu yang Allah berikan ini sangatlah panjang. 24 jam Allah berikan kesempatan kepada kita. Tetapi sebanyak berapa jam yang sudah kita lakukan untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan tidak sedikit manusia yang dilalaikan dengan waktu, kesempatan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Bersegeralah kalian terhadap yang 5 sebelum datang yang 5. Sababaka qabla harami. Yang pertama, bersegera atau manfaatkanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, masa mudamu sebelum masa tua. Setiap diri kita yang diberikan kesempatan oleh Allah panjang umur, pasti ada masa muda dan masa tua. Maka di sini Rasulullah mengingatkan, manfaatkan. Artinya apa? Masa muda adalah waktunya belajar, waktunya mencari ilmu. Jangan sampai ketika kita sudah tua, sudah sepuh, kita tidak punya ilmu agama, kita tidak tahu ilmu agama. Maka ini kata Rasulullah, harus bersegera. Yang kedua, manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakit. Siapapun kita, tidak ada yang tidak pernah mengalami sakit. Terlepas itu sakit parah maupun sakit ringan. Pasti. Kenapa Rasulullah menyampaikan bahwa manfaatkan masa sehat sebelum masa sakit? Karena ketika kita sehat, kita bisa melakukan apa saja, termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sakit, apalagi sakitnya parah,
kita hanya pasrah, kita hanya berharap, kita hanya berazam, jika nanti kalau saya sembuh, maka saya akan taat. Jika saya sembuh, maka saya akan menjadi orang yang soleh. Hanya penyesalannya yang terjadi. Jangan sampai ini terjadi terhadap diri kita. Berikutnya adalah manfaatkan masa cukupmu, masa sugihmu sebelum masa fakirmu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, roda kehidupan berputar. Enggak ada orang yang selamanya kaya, enggak, miskin, enggak. Karena miskin dan kaya tidak diukur dengan nilai atau dengan banyaknya harta. Roda ini berputar. Maka ketika kita diberikan rezeki oleh Allah lebih, manfaatkan rezeki itu dalam kebaikan. Bersedekah, bantu orang tua kita, ya, membantu pembangunan agama, atau memberikan makan kepada orang lain. Maka insya Allah harta yang kita miliki ini akan bermanfaat. Tentunya yang terakhir, manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Gak ada orang yang hidupnya abadi. Pasti. Karena kematian adalah merupakan sunnatullah. Dan perlu diingat, kematian bukanlah selesai dari permasalahan. Tapi kematian adalah awal lembaran baru untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Maka ketika kita masih hidup, ayo banyak berbuat baik, banyak beramal soleh, tingkatkan ketaatan kita sebelum kematian yang pasti ini akan menjemput kita. Nah, nasihat inilah yang harus kita renungkan bersama, yang dimana Rasulullah 14 abad yang lalu sudah mengingatkan kita agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, agar kita tidak menyia-nyiakan masa sehat kita, tidak menyia-nyiakan masa sugih kita, masa cukup kita, dan juga tidak menyia-nyiakan masa hidup kita. Semoga ini bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.